opini atau fiktif, tapi memang betul-betul ada dan itu terekam di Celebrate. Begitu Mr. Ji. Dan Iya. semoga yang lain-lain juga itu termasuk CCTV dan sebagainya makin Hmm. terungkap pelan-pelan tuh. Walaupun Iya. sebenarnya secara Kayaknya, waktu di Kondenser udah nggak masuk ya. iya. Iya, nggak bisa masuk lagi. Kayaknya Dede Sumitro pernah dulu masuk sini ya, Bang Ai? Pernah, Mister, Nah, pernah. mungkin Pernah ya? sebelum saya ikutan, Mister. Oke, oke. Coba teman-teman di-share di Dede Sumitro ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Kita lanjut ya, Bang Ai. Selamat malam, Silakan, Bu Mister. Jelita. Selamat malam, Mister Z. Selamat malam, Bang Iya. Al. Selamat Udah malam, nggak sakit selamat malam. kepala? Alhamdulillah aman. Aman ya, aman ya. Kita dengarkan dulu ya, teman-teman ya. Pun ya, kita semua penasaran, kita semua saat ini masih berspekulasi, masih menduga, masih menilai atas keyakinan subjektif berdasarkan persidangan, berdasarkan informasi-informasi yang tentunya beredar di media sosial. Yang menarik ya, ini Fahmi Alamsyah, Ketua LBH Gazanpar, yang menurut saya perhatikan sangat rutin mengikuti, mengawal kasus Polman Indramayu ini yang tentunya sudah menjadi perhatian publik secara nasional, apalagi di Indramayu, karena menyangkut keadilan atas kelima nyawa manusia yang tidak berdosa, yang dieksekusi, yang dibunuh, yang dihilangkan nyawanya secara keji dan kejam. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut Fahmi Alamsyah ini ya, dia menyampaikan informasi. Nah, ini saya juga menyampaikan berdasarkan informasi yang dirilis di koran Suara Indramayu ya. Saya baca di Facebook beberapa hari yang lalu bahwa ada berita acara pemeriksaan forensik laboratorium yang dilakukan oleh Mabes Polri, yang kalau tidak salah nomornya itu 663 strip berapa saya tidak hafal, tapi yang pasti di situ katanya semua terbuka berdasarkan laboratorium forensik, digital forensik terhadap HP Riri Nipanto, baik dari SIM card, dari Celebrate ya, yang dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri, bahwa di situ terbuka bahwa selama ini yang diungkap di persidangan, yang disampaikan oleh penuntut umum ya, itu ternyata diduga menurut laporan Fahmi Alamsyah ini berdasarkan berita acara laboratorium forensik oleh Mabes Polri nomor 663 tersebut, itu terbuka semua bahwa di situ banyak kejanggalan-kejanggalan. Bang Ai, rupanya sudah ada berita acara dari Mabes Polri terkait dengan digital forensik ini. Kayaknya diduga tadi bagaimana menurut Bang Ai? Iya, jadi memang banyak memang banyak keanehan ya, kejanggalan ya, khususnya di terkait dengan digital forensik yang smartphone ya. Kalau dilihat dari materi yang disampaikan penyidik di persidangan itu kan jadi kayak terkesan banyak mereduksi makna atau isi ya konten dari hasil Celebrate itu sendiri. Kalau saya compare dengan apa yang diceritakan oleh Dede Sumitro News ini, Mr. Z, karena kan banyak yang ditutup-tutupi. Nah, ini kan yang kita perlu tahu kan BAP-nya isinya seperti apa. Jangan-jangan juga apa yang tertuang di dalam laporan Celebrate itu tidak pernah tidak dituangkan dengan baik juga di BAP. Bisa juga begitu, Mr. Z. Iya, Nah, akhirnya kan iya, tidak bisa disampaikan di persidangan akhirnya. ya itu dia. Kalau penyampaiannya tidak terbuka ya akhirnya ya kita juga akhirnya menduga-duga begitu ya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Habis ini silakan dianalisa ya Warung Jelita ya. Dan diduga rekayasa yang dilakukan oleh penyidik maupun JPU di persidangan itu ternyata diungkap semua berdasarkan hasil
pemeriksaan laboratorium itu bahwa memang diduga kuat, ini valid ya. Kalau saya lihat tidak mungkin ya seorang LBH, seorang aktivis lembaga bantuan hukum Fahmi Alamsyah ini menyampaikan hoax gitu ya. Mudah-mudahan ini benar, tapi kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini valid, dan saya yakin karena di situ nomor berita acara pemeriksaan laboratorium forensiknya juga jelas, nomornya jelas, dan di situ katanya yang paling menarik adalah adanya data bahwa terungkap dari hasil forensik tersebut, digital forensik tersebut, ada percakapan, ditemukan percakapan Ahmad Yani, Joko, Ririn, dan Rio Bagus Setiawan. Wow, 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 wow. Coba cerita, dianalisa dulu cerita apa yang disampaikan tadi oleh Bang Dede Sumitro. Silakan. Siap, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon izin, Mister, saya mengutip dari artikel yang dijelaskan oleh Dede Sumitro tadi ya, Mister. Salah satunya yang Ya. berkaitan dengan hasil laboratorium forensik tadi ya, Mister. Jadi gini, tulisannya seperti ini. Pada fase hulu, saat berkas perkara dilimpahkan dari Satreskrim Polres Indramayu ke Kejaksaan Negeri Indramayu, oknum jaksa secara sadar menerima berkas yang sudah cacat, tidak lengkap, dan sengaja memotong lampiran data mentah atau raw data. Nih Bang Ai nih ngerti nih pasti. Atau raw data, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Mabes Polri, dokumen lengkap nomor, jelas nomornya ini, LAB 663 garis miring FKF garis miring 2025 tertanggal 17 November 2025. Nah, Wow. intinya di bawah itu, nah ya itu ada itu lengkapnya ya misalnya nomornya ya. Iya. Lalu kemudian di bawah itu ada percakapan antara Budi dan Ririn di mana korban meminta Ririn di dalam berkas itu ya Mister, di mana Iya. korban Budi dan Ririn di mana korban Budi meminta Ririn agar datang untuk menengahi Ahmad Yani yang sedang menagih. Lalu kemudian di HP Prio juga terdapat percakapan perencanaan pembunuhannya. Demikian Mister yang saya ambil dari sedikit kutipan tadi ya Mister ya. Jadi begini Mister. Wow. Siap. Ya, ya, ya. Jadi begini Mister. Kalau memang yang secara disebutkan itu oleh Fahmi Alamsyah tadi itu lengkap nomornya, lalu tanggal berserta tanggal hasil pemeriksaannya, saya rasa mohon maaf ya, saya rasa ini valid. Mengingat Mister, jika ada barang bukti handphone atau CCTV, sudah pasti lebih dulu diperiksa hasil laboratorium forensiknya. Itu sudah pasti saya rasa. Tetapi di dalam pengadilan ini, di dalam pengadilan kemarin ini, hampir tidak ada hasil dari laboratorium forensik sebelum saksi verbal itu datang setelah pernyataan Prio. Hampir tidak ada, terutama hasil daripada ekstraksi handphone. Padahal para pelaku itu di awal ketika ditangkap semua handphonenya disita. Semua handphonenya disita dan rasanya nggak sebodoh itulah kepolisian Republik Indonesia ini sehingga tidak mampu menghidupkan atau mengaktifkan kembali nomor WhatsApp yang sudah terlock out. Sebab ada semua. Satu itu. Lalu kemudian mengenai hal-hal yang dihilangkan, Mister, mengenai hal-hal yang dihilangkan tersebut, saya sejak awal memiliki kecurigaan bahwa ada berkas yang tidak lengkap yang diserahkan kepada jaksa. Atau ada terputus di salah satu rangkaian, misalnya dari penyidik ke jaksa lalu kemudian hilang di jaksa, atau dari penyidik yang tidak menyampaikan ke jaksa. Hal ini sempat terjadi di kasus-kasus lain ya, Mister. Tetapi kayak di kasus Vina yang sempat dihilangkan pada saat penyidangan, ternyata PH-nya Ibu Titin memiliki dokumen itu. Kan itu sempat ada kan, Mister, ternyata itu terlampir gitu kan. Tapi tidak diungkap di persidangan. Kalau ini kan sama sekali tidak terlampir gitu. Saya rasa demikian, Mister. Tidak mungkin jika ada barang bukti handphone tapi tidak ada satupun yang diekstraksi saat itu. Dan ini adalah fakta yang kita temukan di persidangan, Mister, bahwa sebelum ada pengakuan Prio tidak
tidak ada itu berkas atau bukti transkrip percakapan para pelaku ini. Yang maaf, para terdakwa maksudnya. Para terdakwa ini, Mister. Demikian, Mister. Oke, coba saya bacakan dulu ini supaya teman-teman juga ngikutin. Bisa diklik kok ini teman-teman. Kalau sudah menayangkan secara online dan bisa diakses oleh siapapun ini artinya mereka juga bisa pertanggungjawabkan ya. Saya akan bacakan. Pada fase hulu saat berkas perkara dilimpahkan dari Satreskrim Polres Indramayu ke Kejaksaan Negeri Indramayu. Ini artinya teman-teman, ini ada informasi ya yang sangat penting buat kita semua. Oknum jaksa secara sadar menerima berkas yang sudah cacat, tidak lengkap, dan sengaja memotong lampiran data mentah, raw data, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Mabes Polri, dokumen lengkap nomor LAB 6663 tertanggal 17 November 2025. Nah, ini teman-teman bisa dicatat ini ya. Benar atau tidak? Yang jelas kalau orang sudah tahu nomornya artinya, nah begitulah ya. Di dalam dokumen yang memuat penyimpanan media atau flash disk hasil pemulihan data carving dari basis data database WhatsApp dan catatan log panggilan telepon sebanyak berpuluh-puluh lembar tidak pernah dilampirkan secara utuh dalam berkas dakwaan yang disusun pada Februari 2026. Tuh teman-teman. Gimana ini teman-teman? Padahal data tersebut secara ilmiah membuktikan adanya percakapan asli antara korban Budi Awaludin dengan terdakwa Ririn Rifanto. Dalam percakapan itu terlihat jelas Budi meminta Ririn Rifanto datang ke rumahnya agar bisa menengahi Aman Yani yang sedang menagih utang korban Budi sebesar 130 juta rupiah. Silakan teman-teman percaya atau tidak, baca ini dulu. Jangan asal-asal tiba-tiba langsung, wow Mr. Z ini ngaco, Mr. Z ini eplek-etek. Wah itu namanya parah itu teman-teman kalau begitu ya. Kita ini berbicara sesuai dengan ini, baca sendiri diketik nih, LBH Gavantar tanggal 27 ya. Kalau nggak percaya sama Mr. Z ya terserah. Mr. Z itu tidak mau mengucapkan sesuatu kalau tidak ada dasarnya. Ngono loh. Bang Ai. Iya, Mister. Coba Bang Ai, sesuatu itu yang sudah diceritakan nomornya, tanggalnya, artinya apa Bang Ai? Kalau di teori komunikasi ya ini udah ibaratnya setengah benar, tinggal konfirmasi aja. Karena dia nyebut nomor dan itu mudah dicari sebenarnya, dikonfirmasi kalau kita tahu jalurnya. Kalau dan mudah ya, istilahnya paling mudah dikonfirmasi. Kalau bohong ya cepat ketahuan sih. Jadi boleh dikata reliable sih Mr. Ji. Masuk kategori reliable information. Iya, kalau memang tidak ada, ya ngapain di-up ya kan? Ngapain disuarakan? Ngapain ini barang tidak ada? Ya sama seperti saya. Kalau tidak ada, ngapain saya mengucapkan? Ya kan? Ngapain saya mengucapkan? Oke? Jadi teman-temanku, baca sendiri ya teman-teman ya. Baca sendiri, nanti dikira Mr. Z ngibul ya. Oke? Silakan dibaca dulu Bang Ai, Mbak Jelita. Kita lanjutkan dulu dari tayangan berikut ini. Kejanggalan ini tentunya membuat banyaknya orang-orang praktisi hukum yang juga membahas kasus ini bahwa banyak sekali kejanggalan, termasuk ya saya kemarin di kolom komentar konten saya ya ada netizen yang kritis meminta katanya saya untuk mewawancarai lagi LD Prakosa yang merupakan penasihat hukum terdakwa Ririn Rifanto dan Bagus Setiawan
yang awal-awal sebelum diganti oleh Bang Tony RM ya, itu bersama Rusandi di awal-awal sebelum adanya pergantian penasihat hukum, walaupun akhirnya Rusandi ini kembali menjadi penasihat hukumnya terdakwa Prio Bagustiawan, tapi Ririn kan penasihat hukumnya diganti oleh Tony RM. Nah inilah kehadiran Tony RM ini, memang saya hafal betul, dia ingin mengungkap kebenaran. Jangan sampai pelaku sebenarnya atau orang-orang yang terlibat apapun perannya itu diungkap. Nah, saya alhamdulillah 2 kali bertemu dengan Kang Eldi Prakosa ya. Yang pertama itu dia menyampaikan ya, ketika saya tanya, Bang, saya bilang, bagaimana podcast yang dilakukan di podcast ya, obrolan kempok ya, yang bersama Kang Robi, pengacara juga ya, yang menyampaikan bahwa dia pada saat mendampingi terdakwa, dia sempat menanyakan kepada saksi verbal ya, saksi dari penyidik yang menanyakan itu ada CCTV ya, bahwa ada CCTV istilahnya foto ya, yang terungkap bahwa di jam 10 atau jam 9 di jam-jam krusial sesaat sebelum kejadian, yaitu tepatnya di tanggal 28 Agustus 2025 ya, menurut penyidik tersebut menyampaikan kepada LD Prakosa pada saat BAP terhadap terdakwa ya, baik Lili Litanto maupun Prio Bagustiawan, dia menyampaikan bahwa ada 4 orang yang memang memasuki atau bertamu ke rumah korban Budi Awaludin. Coba. Bang Ai, ini apa yang disampaikan ini? Nampaknya ada orang lain yang masuk ke rumah korban katanya. Ya, coba, silakan. Ini ceritanya lebih banyak dibanding yang podcast di obrolan kempong ya. Sampai ada narasi orang yang masuk rumah ya. Kalau di obrolan kempong kan cuma 4 sosok aja yang tersampaikan. Ya. Berarti yang dilihat oleh Bang LD lumayan banyak sebenarnya, Mr. Z. Oh iya, kan dia pengacara awal. Kalau pengacara awal tuh apa adanya. Betul. Ini tinggal moga-moga sih Bang Dedek sama Bang siapa kemarin, Panji ya, katanya kan berusaha untuk ini, kalau nanti ada kesempatan ketemu Bang LD bisa lebih cerita banyak lagi nih. Iya. Apalagi kalau bisa di podcastin ya. Ya. Menarik. Makanya yang ini dicari dulu ya, yang ini ya, Bang A ya. Nanti benar atau tidak, kita ini kalau mendapatkan informasi sekecil apapun itu adalah petunjuk, begitu ya? Petunjuk, iya. Nanti tinggal diklarifikasi, konfirmasi atau verifikasi. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut gak nih Bang Ai? Lanjut, Mr. Ji. Mister, itu kata-kata selanjutnya seru itu, Mister. Enggak, ini aku tanya dulu sama teman-teman di bawah, ini dilanjut apa enggak? Ini teman-teman kan ada. Tap. Lanjut nggak nih? Kalau enggak ya sudah selesai. Lanjut. Hah? Gas. Kak Retno doang yang jawab. Yang lain mana nih? Nah, lanjut Mr. Ji. Oh lanjut ya, banyak permintaan lanjut ya. Oke lah kalau begitu ya. Sesuai permintaan teman-teman, kita lanjut ya. Yang ciri-ciri fisiknya sudah disampaikan, silakan Anda simak. Saya sudah bahas dan saya tanya, dia bilang, gimana Bang, berubah nggak kesaksian Abang, pernyataan Abang terkait konten yang ada di podcast tersebut? Dia bilang tidak berubah. Nah ini menarik, dan bahkan saya ketemu lagi berikutnya juga menyampaikan ya bahwa LD Prakosa ini dia meyakini, walaupun ini opini ya, di opini dia mungkin dia meyakini rumah Haji Sahroni yang merupakan orang mantan pegawai perbankan, orang yang ya lumayan cukup berada ya
tidak mungkin katanya rumahnya itu tidak memiliki CCTV ya. Ini opini atau keyakinan dari Bang Eldi Prakosa ya. Nah, CCTV-nya saya bilang kemana kalau dugaan Anda benar? Ya mungkin sudah diamankan karena memang biasanya kepolisian ya, ini menurut saya ya, ketika ada kejadian pasti dia akan menyisir CCTV yang ada sekitar TKP tentunya untuk bahan penyidikan agar penyidikan ini bisa terungkap, bisa mereka. Silakan Bang Ai. Ini ada pernyataan bahwa masa sih gitu. Silakan Bang Ai. Iya, kalau yang terkait CCTV di rumah korban ya, mungkin ini masih opini kalau menurut saya itu Mr. Ji, karena ada pernyataan beberapa tetangga bahkan Pak RT kemarin dibilang rasanya nggak pernah lihat gitu. Niko juga bilang nggak lihat ada CCTV di situ. Jadi mungkin bisa jadi ya kan nggak semua orang mau pasang CCTV ya. Nah itu masih bisa di cross check ulang lah kebenaran atau ketidakvalidan beritanya. Yang jelas belum belum saling menguatkan kalau istilahnya di itu ya alat bukti Mr. Ji ya. Jadi ini masih opini-opini yang berdiri sendiri Mas Yan. Perlu di cross check lagi. Yang saya senang mendengarkan tuh ada yang pengacara LD meyakini dan tidak berubah bahwa 4 orang itu ada dan soalnya diperlihatkan foto dari CCTV-nya gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu Mas Ri. Mendapatkan bukti elektronik yang tentunya cukup valid dari pergerakan CCTV yang berada di sekitar TKP. Nah itu ya Bang Eldi, ini keyakinan saya disclaimer ini keyakinan Bang Eldi, tapi kenyataannya kan tidak ada. Dan menurut saya apa yang disampaikan ini penilaian saya, apa yang disampaikan Bang Eldi Prakosa ini ya itu sangat berkesesuaian dengan kesaksiannya Bu Teti yang pada saat itu detik-detik menjelang kejadian di tanggal 28 Agustus ke 29 Agustus 2025 itu bahwa almarhum EY sempat menelpon ibunya menceritakan bahwa sebelum jam 12 malam ya itu kedatangan tamu bahwa Abudi sedang menerima tamu 4 orang ya, yang salah satunya adalah Yoga dan beserta 3 orang lainnya. Ini kalau digabung-gabungkan ini antara apa yang disampaikan oleh LD, apa yang disampaikan oleh ibunya Uis, siapa itu? Kayaknya ada korelasi. Bagaimana menurut cerita? Iya, Mister, banyak korelasinya kalau kita ya perlahan-lahan itu terbuka ya satu-satu, Mister ya. Seperti ada 4 orang yang masuk gitu kan, ada 4 orang yang masuk menurut Bang Heldi, yang dimana ditanyakan apakah masih tetap pada keterangannya, maksudnya ya seperti yang diungkapkan di podcast tersebut dan Bang Heldi bilang masih, dan itu ada korelasinya juga dengan apa yang diungkapkan oleh Ririn dan Prio, terutama di pengakuan awal ya, di nota perlawanan bahwa ada Aman Yani, ada Joko, dan ada Hardi serta Yoga. Nah itu masuk di situ, ada korelasinya saya rasa. Kan cuma bahkan betul. lanjut besar. Saya melihat ada 3 persesuaian ya antara ayam bakar. Nggak mungkin lah kalau kita ini makan di rumah kan ya ini kecuali untuk tamu lah, ayam bakar, kemudian ada yang datang 4 orang, kemudian ada telepon yang mengatakan Yoga dan teman-teman. Kayaknya ada persesuaian di situ, tapi ya mohon maaf ya itu sepertinya tidak digali itu atau dihilangkan itu kesaksian itu. Begitu ya Jelita. Mister, sedikit nambahin ya Mister. Apa yang menjadi keterangan Prio, Mister? Keterangan Prio di nota perlawanan itu sangat amat mudah kalau kita membuat timelinenya dari situ, Mister. Sangat amat mudah dan semuanya saling berkaitan daripada kita membuat timeline dari pengakuan Prio yang terbaru. Itu menjadi tumpang tindih, Mister. Demikian.
Saya itu paling suka itu kalau ada yang tumpang tindih begitu. Aduh, gimana? Bang Ari, selamat malam Bang Ari. Selamat malam Mr. Ji, Bang Oke. Ai, Kak Via, Kak Malam Umaska, Bang Ari. Kak Retno, Bang Kopi Pahit, teman-teman yang di bawah semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut dulu Mr. Ji, kita Oke. dengerin dulu. Iya, kan saya cuma menyapa. Emang ada salahnya kalau menyapa? Enggak salah Mr. Ji. Kita lanjut. Oke, lanjut ya. Tapi ada satu syarat ya teman-teman, tap layar teman-teman, tap layar. Oke, kita lanjut. Kesesuaian dengan apa yang disampaikan advokat LD Prakosa ya, dan saya pastikan dia tidak berubah katanya. Nah inilah menurut saya ya, keyakinan saya juga selama CCTV di jam 9 sampai kemudian di jam misalkan sampai jam 3, walaupun di jam 00.24 kalau tidak salah, silakan koreksi, itu memang ada CCTV. Tapi kenapa kok di jam-jam krusial yang diduga menurut Elit Prakosa ada 4 orang yang bertamu ke rumah korban Budi Awaludin, kemudian kesaksian Ibu Teti almarhum bahwa jam 12 kurang menjelang kejadian ya di tanggal 28 Agustus ke 29 Agustus 2025 itu ada tamu disebutkan bernama Yoga dan Tik beserta 3. Oke, Bang Ai, lagi-lagi ke Bang Ai. Bang Ai, Ya, Mister. kenapa itu memang yang jam 9 itu nggak ada ya Bang Ai di CCTV yang kemarin disajikan Bang Ai? Kalau menurut Bang LD kan ada ya, cuman kalau yang disajikan ke pengadilan tuh udah ke-skip, Mister. Hilang 3 jam, slot 3 jam hilang. Jadi antara jam 21.30 sekian sampai 00.20 sekian tidak ada rekaman CCTV-nya. Ya. Ada tadi yang dibilang kalau di tadi Dede siapa tadi namanya kok lupa saya. Deddy Sumargo. Sumitro. Nah, Deddy Sumitro bilang beliau kan dapat informasi alasannya adalah karena storage-nya terbatas. Tapi kalau yang dulu saya dapetin alasannya adalah itu motion detection. Kedua alasan ini juga tetap aja tidak bisa diterima. Yang saya jelaskan kemarin kan terkait motion detection itu tidak mungkin skipping time dalam satu file yang sama, dalam satu file video yang sama. Kalau ada skipping time, dia akan produce video yang berbeda. Oke. Nah, kalau dengan alasannya siapa? Bang Deddy Sumitro tadi yang ketemu alasan bahwa itu storage terbatas, argumentasi beliau juga bagus. Nggak mungkin kalau storage terbatas itu sudah skipping, yang ada yang lama hilang. Yang ini skipping, ini yang lama ada, yang lebih baru ada, di tengah-tengahnya nggak ada. Itu bukan karena storage issue. Karena cara meng-override CCTV itu adalah meng-override yang lama. Gitu, Mr. Ji. Ya, kalau saya secara karena saya bukan ahli digital forensik, saya melihat ini ya nampaknya ada sesuatu. Kenapa yang ditampilkan hanya di jam-jam itu, sementara yang ini satu gelondong ini hilang. Padahal satu gelondong menurut pendapat saya itu krusial, Bang Ai. Betul, Mr. Z. Jadi Ya. ini ada kesan framing ya, hanya disajikan yang mereka pengen sajikan aja, bukan faktanya akhirnya, bukan fakta sesungguhnya, teman-teman. Iya. Ya ini semua teman-teman bisa menilai ya, tapi untuk menilai sesungguhnya, teman-teman lebih baik baca dulu yang ada di atas kepala saya ini. Kalau sudah Anda bisa membaca, barulah oh dan oh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oh dan oh. Jangan oh ya teman-teman ya. Oh dan oh. Oke. Kita lanjut lagi, Bang Ai. Orang lainnya siapa saja, bahkan ciri-ciri fisiknya terlihat katanya oleh Elit Prakosa. Kemudian sangat berkesesuaian dengan kesaksian Adriana dan Nurmita ya, yang juga pada sekitar jam 11-an ya, itu lewat TKP ada mobil berwarna hitam, entah Avanza, entah Xenia, memang agak mirip ya. Nah ini
menurut saya kejanggalan, dan saya sangat yakin ya bahwa dengan adanya temuan informasi bahwa hasil laboratorium forensik banyak sekali rekayasa, kemudian juga penyidik ini juga diduga memanipulasi. Sudah langsung ini kata-kata ini begitu Jelita. Bagaimana menurut Jelita? Ada rekayasa, manipulasi. Jelita, Siap, Mister. kata-kata ini tidak mungkin berani kalau nggak ada petunjuk-petunjuk lain ini. Silakan Jelita. Siap, Mister. Kalau yang dikatakan oleh Bang Dede Sumitro itu ada dugaan rekayasa dan manipulasi, rasanya itu tanpa tedeng aling-aling, Mister. Dan kita semua itu kalau mau jujur ya, siapapun yang melihat persidangan ini, apalagi melihat secara utuh, kalau mau jujur, akan mengatakan hal yang sama. Kenapa demikian, Mister? Seperti yang dijelaskan oleh Bang Ai tadi, yaitu adanya lompatan CCTV. Dulu benar dikatakan bahwa itu ada motion detection atau hanya menangkap sebuah pergerakan. Tetapi Mister, masa iya selama 3 jam itu tidak ada pergerakan sama sekali? Itu kan bukan di kuburan. Betul. Itu sempat kita Bahas. pertanyakan di sini ya. Betul. Masa Ya, iya? lanjut. Nah, itu adalah sesuatu hal yang amat sangat jelas kita lihat. Amat sangat jelas kita lihat. Dan itu dugaan rekayasa dan manipulasinya kuat di situ. Jadi tidak mungkin lah kalau CCTV itu didapat dalam keadaan terpotong-potong. Rasanya sulit, amat sangat sulit diterima. Satu itu. Lalu kedua, ada hal di mana jaksa membiarkan adanya saksi verbalisan menarasikan yang bukan keahliannya, menarasikan CCTV yang dia bawa, yang pada saat itu dibawa, artinya bukti susulan lah. Dia narasikan padahal dia bukan orang yang berkepentingan. Dan itu dibiarkan oleh jaksa. Ini tidak umum, Mister. Tidak umum. Dari situ kita udah bisa melihat bahwa adanya sesuatu yang sistematis sedang dilakukan oleh oknum-oknum. Demikian, Mister. Baik. Oke, terima kasih. Saya ingin tanya sama teman-teman, apakah kita ngomongin ini terkait dengan fakta-fakta seperti ini, apakah ini hoax, teman-teman? Teman-teman typing lah. Apakah ini hoax? Apakah ini tidak punya data? Ya inilah yang namanya fakta. Oke, kita akan ulas fakta ini ya teman-teman ya. Kita akan ulas fakta ini. Tapi saya mau nanya sama Bang Ari. Bang Ari, Mr. Ji. ini untuk ulasan tahap pertama ini bisa nggak kira-kira tap-tap layar tuh sampai 100K? Kecil Mr. Ji kalau sekarang. Saya berani jamin. Kalau cuma 100K ini aja udah baru berapa menit mulai ini? Udah 79, 80K tuh. Ini saya jamin beres dibacain ini bisa sampai 100 lebih Mr. Ji. Oke lah kalau begitu. Ayo teman-teman kompakin. Biar makin semangat nih kita nih. Udah mulai jelaskan nih bahannya. Oke lah, coba kalau memang benar ya, saya akan lihat mana fakta, mana hanya isu-isu belaka. Kita mulai. Hasil celebrate dan banyak kejanggalan-kejanggalan, termasuk kenapa CCTV di jam krusial antara jam 10 sampai jam 3 pagi, walaupun jam 00 ada ya, jam 00.24 ada CCTV, kenapa ini tidak diungkap dan tidak ada ya, dan ini penjelasannya juga tidak masuk akal. Alam memorinya kecil katanya. Nah, memorinya kecil, ternyata ini tidak berpengaruh. Kalau jam sebelumnya ada, jam berikutnya ada, ya ini tidak mungkin hilang loncat begitu saja. Inilah kejanggalan kasus Muhammad, dan saya meyakini selama CCTV di jam krusial itu tidak diungkap di persidangan, tidak dilakukan kesaksian menghadirkan ahli digital forensik, menurut saya bahwa adanya pelaku lain selain keterlibatan Rio dan Ririn. Menurut Kang Elis Pakosa juga yakin bahwa Rio dan Ririn ini terlibat, tapi kita tidak tahu peran apa sebenarnya yang
Bang Ai, nampaknya masih fokus kepada CCTV ya, CCTV. Apabila itu tidak ditayangkan, maka kemungkinan besar ada begini-begini dan begono. Silakan Bang Ai. Ya, CCTV itu ya adalah bukti yang paling mudah untuk dibuktikan sebenarnya Mr. Z ya. Karena visual ya. Jadi orang gampang mudah percaya. Mau di framing juga gampang sebetulnya. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan proper ya kita juga layak untuk mempertanyakan bagaimana kualitas CCTV itu menjadi bukti akhirnya. Oh, Ya kan oke. karena melakukan manipulasi CCTV itu termasuk hal yang mudah sekarang apalagi dengan AI hari ini Mr. Z. Jadi ya harus dari awal memang harus betul, harus rigid tuh digital forensiknya. Kalau enggak kan kita layak untuk mosi tidak percaya kira-kira gitu ya kalau di politik Mr. Z. Iya, iya kalau saya sih patut dipertanyakan atau janggal lah dalam Janggal, proses iya. ini gitu ya. Oke Bang Ai, Bang Ai, karena sebenarnya ini pernyataan ini tuh sama persis dengan apa yang kita ulas. Kemudian kemarin juga ada Bang Panji juga menyampaikan sepertinya itu ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Teman-teman juga semua sudah mengatakan itu. Kalau dengan demikian, terima kasih teman-teman. Bisa Ri, Ari, bisa. Iya, Mr. Z. Makanya saya bilang ini udah makin kompak. Ini 150 juga bisa nih, kasih applause dulu buat teman-teman yang di bawah. Iya, Luar biasa. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa setel tuh yang ada tepuk tangan, jadi saya langsung gini-gini aja ya. Gitu, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi Bang Ari, kita lanjut lagi. Nanti pendapatnya silakan teman-teman bernarasi di sini ya. Kita mulai. Yang mereka lakukan di peristiwa kejadian tragedi hilangnya 5 nyawa di Loh. Iklan teman-teman, iklan. Tunggu iklannya. Kauman Jalan Siliwangi 52 Agustus, 52 nomor 52. Begitu teman-teman semua, ya kita tunggu saja agenda sidang semakin memanas, semakin menegakkan, semakin terungkap kejanggalan-kejanggalan yang selama ini kita kritisi, ya banyak sekali alat bukti yang dibantah, yang dipatahkan melalui pledoi dari penasihat hukum terdakwa Rudi Nurifanto. Tentunya kita tunggu bagaimana majelis hakim menilai, mengamati, karena ada alat bukti menurut KUHP baru ini, alat bukti pengamatan hakim ini juga menjadi salah satu alat bukti bagi hakim. Selama ini, Bang Dede, tahu nggak kalau hakim itu mengamati sampai sakit kepala? Paramek, Butrek, Panado, dan lain-lain itu sudah disiapkan Bang Dede. Bagaimana menurut Anda? hakim sepertinya banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan permintaan hakim atas hasil digital forensik ya maupun hasil laboratorium forensik bercak darah yang katanya milik korban Budi Awaludin yang ditemukan di kios, itu pun hasilnya sampai sekarang, sampai konten ini dibuat di persidangan tidak bisa dipenuhi oleh penuntut umum. Wow. Kita tunggu saja teman-teman kejanggalan-kejanggalannya. Mudah-mudahan ya, tujuan saya turun dari Bandung ke Indramayu selalu mengikuti persidangan, mencoba memberikan informasi yang objektif, yang berimbang, yang logis. Mudah-mudahan tujuan saya mengungkap kebenaran, siapa pelaku-pelaku sebenarnya, siapapun itu harus diungkap, harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku, dan demi keadilan untuk kelima almarhum, apalagi ada 2 nyawa bayi dan anak yang dihilangkan nyawanya secara tidak bijak. Itu saya, terima kasih sudah menyimak konten ini. Oke, terima kasih Bang Dede. Ini sangat membantu teman-teman ya untuk memberikan gambaran. Oke ya, ini luar biasa nih Bang Dede Sumitro ini. Wah, saya senang sekali nih Bang Dede.
Saya ingin... Mr. J. Halo, selamat pagi Bang Ren. Pagi semua narsum yang di atas, pagi juga Pagi Bang Ren. teman-teman yang nonton di bawah. Oke, oke. Kita ini lagi nonton terkait dengan ungkapan. Ternyata juga sama, menyoroti hal-hal yang terkait dengan kejanggalan-kejanggalan. Bukan menyoroti Ririn dan Prio, untuk apa? Tapi kejanggalan-kejanggalan. Oke, teman-temanku, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama saya, Mr. Z Bicara. Apapun yang Anda suarakan, baik itu badai, petir, topan, Mr. Z nggak peduli. Teman-teman, sepanjang kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk sebuah kebenaran, mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang ada di Indramayu. Bukan begitu, kawan-kawan? Ngono toh. Ngono loh. Ngono loh, Bang Edi. Oh ngono loh. Oke, teman-temanku, ada juga ini untuk membuka narasi saja. Saya ingin Jelita, tolong bacakan ini berita yang ada di kepala saya ini agar teman-teman semakin semakin bisa mengambil kesimpulan. Setuju Jelita sebelum tidur? Siap, Mister. Tapi kalau untuk lengkapnya saya nggak bisa bacain, Mister, karena saya kan handphonenya cuma satu. Seperti yang saya bilang tadi, catat kutipannya. Oke, aku nih Bang Ai dulu, Bang Ai. Siap. Bang Ai. Ada ini yang di atas kepala saya nih. Ada nggak? Ada. Tolong dibacakan untuk teman-teman semua ya. Boleh? Jadi gedein lagi Mr. Full screen. Iya gue, aku rakti ngono iku. Oh, itu kayaknya beda sama yang dikirim tadi Mas Dia. Oh iya, sama-sama. Iya. Jadi LBH Ya, baca yang Gazanfar. tunggu dulu. Ya. Baca yang bagus, tidak seperti anak yang sedang baca komik ya. Oke. Oke, yuk, LBH silakan. Gazanfar. LBH Gazanfar desak Jamwas dan Komjak tindak tegas oknum jaksa yang memanipulasi barang bukti HP terdakwa di sidang Pauman Indramayu. Oke. Lanjut. Oke, isinya Mas ya. Loh, lah ngapain baca judulnya tok itu? Judulnya dulu nih. Oke, Ketua Lembaga LBH Gazanfar. Bener nggak nih? Sebentar, saya gedein dulu sebentar. Maaf. Oke, Gazanfar Fahmi Alamsyah mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas, Kejaksaan Agung, dan Komisi Kejaksaan Komjak Republik Indonesia untuk segera menindak tegas oknum Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Indramayu yang terbukti secara hukum dan fakta melakukan manipulasi, rekayasa, serta penyembunyian barang bukti berupa telepon seluler, HP Redmi 5 milik terdakwa Ririn Rifanto dan milik terdakwa Prio Bagus Setiawan dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Fahmi Alamsyah menegaskan bahwa seluruh rangkaian perbuatan oknum jaksa tersebut telah melampaui batas kewenangan dan mencoreng wajah penegakan hukum yang adil. Posisi jaksa sebagai pengendali perkara atau dominus litis dijadikan tameng untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka bukan lagi penuntut yang mencari keadilan, melainkan aktor yang menyusun skenario untuk memastikan satu orang dihukum mati, sementara pelaku sesungguhnya dibebaskan, tegas Fahmi Alamsyah. Menurut dia, konspirasi manipulasi bukti ini berjalan sistematis dan terstruktur sejak tahap awal penyidikan hingga pembacaan tuntutan di persidangan. Pada fase hulu, saat berkas perkara dilimpahkan dari Satreskrim Polres Indramayu ke Kejaksaan Negeri Indramayu, oknum jaksa secara sadar menerima berkas yang sudah cacat, tidak lengkap, dan sengaja memotong lampiran data mentah atau raw data, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Mabes Polri, dokumen lengkap dengan nomor
LAB 6663/FKKF/2025 tertanggal 17 November 2025. Di dalam dokumen yang memuat penyimpanan media atau flash disk hasil pemulihan data atau data carving dari basis database WhatsApp dan catatan log panggilan telepon sebanyak berpuluh-puluh lembar tidak pernah dilampirkan secara utuh dalam berkas dakwaan yang disusun pada bulan Februari tahun 2026. Padahal data tersebut secara ilmiah membuktikan adanya percakapan asli antara korban Budi Awaludin dengan terdakwa Ririn Rifanto. Dalam percakapan itu terlihat Budi meminta Ririn Rifanto datang ke rumahnya agar bisa menengahi Ahmad Yani yang sedang menagih hutang kepada korban sebesar 130 juta rupiah. Hal ini sekaligus menguatkan alibi Ririn berada di rumah tersebut semata-mata atas undangan korban Budi. Selain itu, di dalam data itu juga terdapat rekaman percakapan dan riwayat telepon antara Ahmad Yani, Joko, dan Priyo Bagus Setiawan. Terungkap pula, data yang ada di HP milik terdakwa Priyo Bagus Setiawan terdapat jejak percakapan dan komunikasi yang membahas perencanaan pembunuhan. Temuan ini sekaligus semakin memperkuat alibi Ririn Rifanto bahwa ia sama sekali tidak mengetahui adanya rencana kejahatan yang akan dilakukan. Dengan sengaja menghilangkan dan menyembunyikan data-data krusial ini, oknum jaksa secara langsung merugikan hak pembelaan terdakwa. Perbuatan tersebut secara tegas melanggar pasal 388 KUHP baru tentang penyalahgunaan wewenang jabatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Rekayasa ini berlanjut di tengah proses persidangan pada agenda pembuktian. Pada sidang tanggal 4 Juni 2026, jaksa membiarkan saksi verbalisan dari Satreskrim Polres Indramayu memutar rekaman CCTV dan isi HP dari sebuah flash disk tanpa kehadiran ahli forensik digital dan Bareskrim Polri. Isi HP milik terdakwa Ririn Rifanto yang diperlihatkan pun kosong dan tidak lengkap. Tidak tercatat adanya 2 kartu seluler Tri miliknya. Tidak ada aplikasi WhatsApp, tidak ada daftar kontak, istri, orang tua, saudara, teman-teman Ahmad Yani, Priyo, dan korban Budi. Serta tidak ditemukan percakapan WA, maupun riwayat panggilan telepon masuk dan keluar. Padahal, alat bukti tersebut disita tanpa izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga jelas melanggar ketentuan pasal 38 KUHP. Ketika majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Wini Desima Marta mengeluarkan perintah tegas dan imperatif untuk menunjukkan dokumen resmi hasil pengujian forensik terhadap rekaman CCTV kepada saksi verbalisan tersebut, oknum polisi itu terlihat gelagapan dan menjawab tidak meyakinkan. Dan jawabannya justru terlontar pernyataan bahwa HP milik terdakwa sudah dikirim ke Bareskrim sejak tanggal 19 September 2025. Di dalamnya ada permintaan klausul dan ada tidak percakapan antara Budi Awaludin dan terdakwa Ririn Rifanto. Menyikapi hal itu, majelis hakim akhirnya memberikan perintah imperatif kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan ahli forensik serta melampirkan berita acara pemeriksaan dan laboratorium digital forensik. Secara terang, hakim ingin menggali lebih dalam isi rekaman CCTV yang merekam peristiwa pada tanggal 29 hingga 30 Agustus 2025. Namun di balik perintah itu terdapat tujuan lain yang tidak diungkapkan secara terbuka di ruang sidang, yaitu agar majelis hakim juga dapat melihat dan memeriksa secara utuh data asli dari kedua perangkat HP milik Ririn dan Priyo Bagus Setiawan. Namun, pada sidang berikutnya pada tanggal 11 Juni 2026, oknum jaksa tak mampu menghadirkan ahli dan BAP laboratorium digital forensik terkait CCTV. Justru memberikan keterangan yang saling bertentangan. Ia mengaku baru menerima informasi dari Polres Indramayu bahwa rekaman CCTV tersebut baru dikirim ke Bareskrim pada tanggal 5 Juni 2026. Pertentangan keterangan ini semakin memperjelas adanya permainan data dan bukti di balik layar. Perbuatan saling menutupi dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dan tidak konsisten itu secara tegas melanggar pasal 293 ayat 1 KUHP baru tentang pemufakatan jahat dalam proses hukum. Puncak pelanggaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2026 saat pembacaan tuntutan pidana. Meskipun kejanggalan dan pemotongan dokumen sudah terbongkar di depan sidang,
oknum jaksa tetap nekat menuntut hukuman mati terhadap Ririn Rifanto. Dalam berkas tuntutan, mereka hanya mencantumkan nomor laporan laboratorium sebagai formalitas belaka, namun menyembunyikan seluruh isi substansi data yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Ririn dan keterlibatan nyata Ahmad Yani, Joko, Coba diulangi yang serta itu. Priyo. Diulangi yang itu, diulangi. Yang paragraf. Dalam berkas tuntutan, mereka hanya mencantumkan nomor laporan laboratorium sebagai formalitas belaka, namun menyembunyikan seluruh isi substansi data yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Ririn dan keterlibatan nyata Ahmad Yani, Joko, serta Priyo Bagustiawan. Ya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan narasi aplikasi Miket yang terbukti dipasang setelah ponsel disita, serta dokumen PDF rekayasa untuk mendukung tuntutan tersebut. Wow. Wah, ngeri ya. Lanjut, jangan Ya, berkesimpulan. perbuatan ini memenuhi unsur pidana pasal 282 KUHP baru tentang gangguan terhadap proses peradilan atau obstruction of justice. Junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana dengan ancaman pidana hingga 5 tahun. Dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun. Selain itu, seluruh tindakan itu juga bertentangan dengan doktrin Satya Adi Wicaksana dan aturan yang melarang jaksa menyembunyikan bukti yang meringankan posisi terdakwa, kata Fahmi Alamsyah. Fahmi Alamsyah menegaskan berdasarkan peraturan Kejaksaan nomor 4 2024 dan peraturan pemerintah 94 2021, oknum jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran berat ini wajib dikenai sanksi mulai dari pencabutan jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Wow. Jamwas dan Komjak tidak boleh diam saja. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan hancur total. Kasus Pauman ini menjadi ujian. Apakah hukum benar-benar ditegakkan untuk mencari kebenaran atau hanya melindungi kepentingan kelompok tertentu, tegasnya. Seluruh rangkaian fakta, analisis, dan landasan hukum ini, menurut Fahmi Alamsyah, menjadi dasar kuat bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara ini secara objektif, mengembalikan keadilan bagi Ririn Rifanto, serta memastikan pelaku pembunuhan sesungguhnya di Pauman bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan hukum. Terima kasih. Itu Mas Ri. Udah selesai ya, terima kasih. Oke, saya langsung ke senior dulu ya, Bang Eren. Ini sudah kita bacakan utuh. Bagaimana pendapat Anda, Bang Eren? Peradilan sesat, Mr. Ji. Jangan begitu aja, lanjutkan narasinya. Artinya kalau itu memang ya sudah memang sangat sesat. Kenapa? Ya memang hal-hal seperti itu berarti Ririn ingin membuktikan ketidakterlibatan dia. Dan ini baru terbuka sama kita bahwa ada hal-hal yang memang sebenarnya disembunyikan oleh pihak JPU seperti yang berita yang disampaikan tadi. Terutama ahli CCTV, aku soroti ke situlah dia, Mr. Ji. Kenapa Mr. Ji? Pernah hampir pecah ketika seorang tokoh bangsa, Pak Yusuf Kalla, melihat konten Rismond yang menyatakan keterlibatan Pak Yusuf Kalla. Ternyata sebuah AI. Tapi Pak JK sudah sempat marah terhadap konten daripada itu. Tetapi setelah ahli-ahlinya menyatakan bahwa itu adalah AI, Pak JK hapus dada. Artinya, secara visual elektronik seperti itu bisa membuat gacor loh. Itu masih konten. Apalagi CCTV yang sangat dibutuhkan ahli yang benar-benar sesuai pengetahuan dan keilmuannya. Seperti yang diminta hakim. Agar apa? Kita juga mengingatkan hakim. Sudah pernah loh hal sepele terjadi
Dan apakah hakim berani memutuskan ini tanpa ada keterangan daripada ahli untuk menerangkan CCTV yang ditayangkan oleh JPU itu? Sementara untuk CCTV sangat dibutuhkan keahlian, timeline, rekayasa, bisa saja AI. Sekarang bisa orang jalan kepala orang yang ditempel, ya Mr. AI ya. Iya kan? Bang Ai. Tapi ketika ahli benar-benar sesuai dengan pengetahuan dan keilmuannya, saya rasa Nggak usah benar ahli, apa yang Bang Iren, disampaikan. sekarang, Bang Iren. Gimana? Maaf, Ir. Iya, nggak usah ahli sekarang. Selama bisa nge-prompting AI, bisa juga ngedit-ngedit, Bang Iren. Benar, itu saya bilang. Seorang tokoh bangsa kita, Pak JK sudah pernah loh. Tetapi bisa diyakinkan oleh ahlinya bahwa itu adalah AI. Dan Pak JK hapus dada. Benar kan? Ngelus Seperti kita lihat. Dan redamlah persoalan itu. Memang terbukti AI. Iya kan? Bukan seorang Rismon yang menyatakan keterlibatan Pak JK, tetapi sebuah AI yang nggak tahu siapa yang membuat, tapi redam masalahnya. Apalagi CCTV yang sangat dibutuhkan keahlian terhadap tayangan itu. Oke. Makanya saya bilang, Pak Hakim, Majelis Hakim hati-hati. Untuk memutuskan ini. Majelis Hakim pun ragu atas tayangan yang disampaikan oleh JPU tersebut. Sehingga kita mengingatkan hakim sekarang karena mata tertuju kepada mereka sekarang. Apakah dengan seperti itu dia akan memberikan vonis sesuai yang dituntut jaksa? Nggak boleh. Karena kami netizen juga mengikutkan apa kata Pak Hakim. Menunggu ahli digital seperti yang diminta hakim kepada. Sayangnya JPU tidak menyediakan, padahal biayanya ditanggung oleh negara. Kalau itu biaya diserahkan ke Pak Tony, saya rasa selesai itu. Sudah biaya ditanggung negara pun tidak berani menampilkan ahli. Coba switch itu ke PH-nya Ririn. Jadi kepada majelis hakim kami minta, biarlah kita berikan tersenyumlah kelima korban di surga. Bahwa yang diputuskan majelis hakim adalah sesuai apa yang mereka rasakan. Bahwa peristiwa itu adalah orang yang benar. Jangan kita buat lagi kelima korban menangis sedih. Karena apa yang diputuskan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. betul. Itu kalau saya lihat dalamnya, Mr. Ji. Baik. Bang Siapapun mengapa, kenapa timbul ini sekarang semua bantah-membantah. Yang mengatakan bahwa cari Ririn, cari. Kenapa? Karena kalian yang motong Prio. Kalau kuasa hukum Prio itu tetap Pak Tony, bongkar itu semua. Terbongkar. Tetapi ketika Prio tidak menjadi, Pak Tony tidak menjadi kuasa hukumnya lagi, dari mana Pak Tony bisa mendapat data? Sekarang kalian framing Pak Tony, tunjukkan itu, tunjukkan mana? Coba lah, janganlah bermain. Kita orang lapangan kok. Paham kok ini semua. Itu dulu Mr. J, nanti emosi aku Mr. J. Lanjut. Baik. Terima kasih Bang Eren ya. Ini ada saya minta cerita, coba catatanmu tadi dibaca. Bagaimana hasil analisa kamu? Karena ya tidak lama lagi Anda akan diwisuda. Silakan cerita untuk menahan rasa ngantuk ya, silakan. Ya wes, angel lagi. Ini iki nih. Cerita, woi. Wah, ini iki. Waduh, kodamnya jatuh nih. Waduh, parah ini. Kita sapa dulu, ini ada Kopi Pahit. Kopi Pahit. Apakah kamu sudah terlalu manis? Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Anda sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ai
dari judul yang ada di kepala saya. Menurut Anda, Bang Ai, Bang Kopi Hitam. Ya, selamat malam buat semua ya. Udah berapa hari saya nggak naik. Selamat malam. Ya, mohon maaf kalau kemarin agak ada kata-kata yang kurang pantas ya saya sampaikan. Tapi itulah bahwa bentuk emosi saya itu kan kadang tidak terkontrol. Pertama saya kan pengen menanggapi tentang video Bang Deddy Sumitro ya. Ya, Deddy Sumitro mengatakan hal itu berdasarkan kajian dan data dan analisa, data dan fakta dan analisa ya. Karena saya pernah bersamaan juga waktu bahas kasus Subang. Dia sangat teliti dan dia juga saya lihat memang percaya dengan Tony RM ya. Artinya kita satu garis ya dalam hal ini, saya khususnya ya, satu garis dengan pemahaman dan pemikiran Deddy Sumitro. Ya tadi dia singgung tentang beberapa hal. Pertama soal CTP ya, nah yang dikatakan LD. Sampai sekarang saya juga masih percaya apa yang dikatakan Deddy Sumitro bahwa LD mengatakan hal tersebut tentang CTP. Saya menduga ya ada CTP karena LD itu dia mengatakan itu ada obrolan di ruang tamu, di ruangan ya. Terlihat jelas ada 4 orang atau 3 orang itu. Waktu itu Budi tidak ada kalau nggak salah. Itu ada artinya dapat kita pahami ya, mungkin saja memang ada tuh CCTV di dalam itu kan. Itu dugaan pertama. Yang kedua, saya juga percaya dengan apa yang dikatakan anaknya Jul itu, bahwa dia mengatakan ada 2 mobil. Ini soal ini ya, soal bersinggungan ya. Ada tamu, 1 mobil Avanza dan 1 mobil backup itu sangat nyata kalau saya amati, karena memang tokonya itu berada di antara TKP dan toko Budi. Jadi kalau tokonya itu, konternya itu satu baris dengan rumah TKP, konter dia berapa rumah itu baru toko Budi. Artinya kalau Budi di situ ada lalu lalang ataupun siapa itu mau siang mau malam pasti mungkin saja terlihat oleh anaknya itu kan. Kedua yang saya lihat itu memang toko ayam bakar itu ada di seberang konter dia. Artinya kalau memang itu ada informasi bahwa entah siapa yang membeli ayam itu bisa saja dia lihat karena memang berseberangan. Jadi tempat ayam bakar itu dia nempel sementara gitu kan, karena itu dia berada di luar pagarnya sekolahan anaknya itu Ratu. Saya udah lihat tuh di Google Map, oh di sini tuh posisi ayam bakar. Artinya sangat memungkinkan kalau anaknya Jul itu melihat ya, atau istri. Tapi kalau istrinya Jul kan jarang ya, memang di belakang. Tapi artinya informasi itu bisa dikatakan benar lah ya, bisa dipercaya. Itu 2 ya. Jadi yang ketiga bahwa Dede juga mengatakan kalau dia meyakini, Deddy Sumitro ini meyakini kalau yang jam 5.01 itu bukan Ridin dan bukan Prio. Dia berani taruhan. Artinya dia cukup ada penelitian ya, pengamatan di situ. Nah, dapat kita duga memang di sini memang ada kejanggalan itu. Apalagi bisa sudah sampai ke tingkat pusat kan. Jadi ada pemikiran yang sama lah dengan apa yang disampaikan tadi. Sementara itu, Baik. Terima kasih lah buat Deddy Sumitro ya, yang sudah bersama dengan kita satu pemahaman. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kopi Pahit ya. Begitu Kopi Pahit, gentle. Kalau kita salah kita minta maaf begitu aja. Tapi kalau kita benar, menyala begitu. Kita coba dari tadi ini ada Warung Cerita, coba saya minta. Warung Cerita ada? Hadir, Mister, hadir. Oke. Ini tadi kan ada pengamatan yang sudah dicatat itu. Coba saya ingin juga disampaikan kepada teman-teman dong. Jangan disimpan sendiri. Oke, silakan. Siap, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Mister. Saya mengutip dari artikel Suara Indramayu tadi itu, Mister. Suara Indramayu benar ya? Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa pada fase hulu saat berkas perkara dilimpahkan dari Satreskrim Polres Indramayu ke Kejaksaan Negeri Indramayu, oknum jaksa secara sadar menerima berkas yang sudah cacat, tidak lengkap, dan sengaja memotong lampiran data mentah atau raw data. Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Mabes Polri
dokumen lengkap nomor LAB 663-FKF-2025 tertanggal 17 November 2025. Di mana yang di dalam sini, di dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut terdapat percakapan Budi dan Ririn, di mana korban minta Ririn agar datang untuk menengahi Amaniani yang sedang menagih. Lalu kemudian di HP Prio juga terdapat percakapan perencanaan pembunuhan. Jadi begini, Mister. Saya rasa kalau menurut saya, Mister, menurut awam saya, hakim itu bukan baru sekali menyidangkan sebuah perkara. Tentu dia tahu betul bahwa jika ada CCTV, maka sudah seharusnya harus ada ahli sesuai dengan KUHP ya, KUHP bahwa sudah harus disertakan ahlinya. Hakim saya rasa juga sudah melihat kejanggalan-kejanggalan ini. Dan kayaknya Mister, maka itu dimintalah mana ahlinya. Lalu kemudian jaksa juga bukan jaksa yang baru kemarin sore. Menuntut terdakwa tuh bukan jaksa yang baru kemarin sore. Setidaknya berkas yang sudah tidak lengkap itu sebegitu beraninya mereka memp2-satukan berkas itu. Lalu kemudian para penyidik ketika menangkap semua terdakwa yang sebelum jadi tersangka dan sekarang jadi terdakwa, mereka menyita HP. Sejak awal ditangkapnya para pelaku ini, yang terduga pelaku ini, lalu kemudian HP itu adalah barang pertama kali yang disita dari terdakwa. Tidak mungkin rasanya, tidak mungkin sejadul itu, seortodok itu atau sejahiliyah itu mereka sampai tidak mengekstraksi handphone para terdakwa. Malah yang ada itu handphone saksi seperti Sheila, Ervan, percakapan mereka. Sheila Tapi siapa? Sheila itu siapa? Sheila istrinya Ririn. Bukan istri. Oh, saya kira yang dari Taiwan, bukan ya? Bukan. Oh. Tapi mengapa tidak ada ekstraksi percakapan daripada semua tersangka? Dengan entengnya ketika saksi verbalisan ini ditanyakan, jawabnya tidak ada yang berkaitan. Itu ada di persidangan. Saya rasa ini bukan hanya sekedar unprofesional, dan saya yakin Kepolisian Republik Indonesia kita tidak mungkin bekerja setidak profesional itu kalau bukan ada kesengajaan. Tidak mungkin. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran terutama saya ya sebagai warga negara atau masyarakat Indonesia. Sangat amat khawatir dengan cara-cara pengungkapan yang seperti ini. Karena orang yang tidak bersalah akan banyak ada di dalam tahanan. Dan mereka berkumpul dengan orang-orang yang pelaku-pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan pada suatu saat nanti mereka keluar, maka mereka akan sama seperti orang-orang tersebut. Lalu orang-orang yang pelaku-pelaku kejahatan tidak masuk sebagaimana mestinya mereka harus ada di lembaga permasyarakatan. Tapi mereka ada di luar, akhirnya semakin banyaklah kejahatan-kejahatan di negeri ini. Itu yang saya concern, Mister. Demikian. Baik, ini ada Mbak Retno sama Ari Porong. Ari Porong kan laki-laki, Mbak Retno kan wanita. Saya lebih mengutamakan wanita ini. Silakan Mbak Retno, sudah saya putarkan semua dan dibacakan, kemudian dianalisa oleh Jelita. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Mr. G. Salam semuanya buat yang di atas dan yang di bawah. Saya tidak banyak bisa bernarasi. Yang jelas hanya di room ini yang membuka kasus Pauman ini, maksudnya berdasarkan fakta. Yang diulas itu fakta, tidak hanya omon-omon gitu. Yang saya ini kan kayak gini Mr. G. Saya hanya minta kursi paling depan untuk mendengarkan edukasi dari Mr. G. Duduk paling depan. Saya mau kuliah, itu aja Mr. G. Mau kuliah? Ini saya buka nih pendaftaran. Kuliah gratis Mr. G. Ya. Oke teman-teman, benar apa kata Retno ya, kami tidak mau berbicara kalau tidak ada dasarnya. Ini didasari dengan dua
Satu di kepala saya ini, yang kedua adalah ada di tayangan ini. Ini juga baru hari ini teman-teman. Kita bedah untuk teman-teman semua. Kami ini sebenarnya tahu masalah ini sebenarnya ya, mohon maaf ya, ketika ada teriakan bahwa kami dipaksa, kami disuruh ngaku, kami dan seterusnya. Kemudian ada kejanggalan yang mengatakan bahwa seharusnya jadi saksi, tapi ada di situ tidak dihadirkan. Nah, itu kejanggalan. Saya langsung ke Ari Porong. Terima kasih Mr. Z. Ya, akhirnya ya kita dengarkan keterangan dari Bang Dede. Mungkin sepemahaman lah dengan hati kecil saya, yang saya meyakini skenario itu ada Mr. Z. Makanya saya bilang barang bukti itu mungkin bukannya tidak ada, barang bukti itu ada Mr. Z, tapi dipilah-pilih sama mereka. Satu itu. Nah, ini kemungkinan ya menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya, yang kira-kiranya ada membuktikan bahwa di situ ada pelaku selain Prio dan Ririn, itu sudah dihapus, itu sudah dibuang sama mereka. Makanya orang-orang ini sekarang berpegang teguh. Karena apa? Apa yang bisa membuktikan kalau bahwasannya memang ada orang lain selain mereka berdua? Karena barang bukti itu sudah mereka hilangkan. Makanya dari sinilah kita tahu. Saya belajar dari pengalaman saya, yang saya lihat, yang saya rasakan. Memang faktanya seperti itu gitu loh. Permainan-permainan seperti ini memang sudah bukan yang apa ya, bukan yang biasa, udah biasa terjadi kalau yang kayak gini Mr. Z. Cuman ini berhubung viral, dilihat sama masyarakat semuanya. Tapi mereka yang saya salutin Mr. Z ya, buat oknum-oknum ini ya, mereka cukup berani Mr. Z dengan melanggar semua aturan, undang-undang yang mereka langgar. Hanya apa? Hanya untuk menutupi, hanya untuk melindungi. Kita bukan bicara Ririn. Ririn siapa sih? Yang dibahas sama mereka ini kan selama ini kan siapa Ririn? Apa untungnya oknum-oknum itu melindungi? Tapi bukan Ririn yang dilindungi. Di belakang mereka ini siapa? Pelaku sesungguhnya siapa? Makanya saya itu nggak mau. Saya tergerak Mr. Z. Beneran. Saya tahan. Saya tinggalin aktivitas saya selama 1 bulan. Karena apa? Saya melihat dan merasakan orang-orang yang tidak bersalah itu menjalani hukuman Mr. Z. Hancur masa depan dia hanya gara-gara oknum-oknum itu. Makanya saya selalu bilang, di proses ini nanti ke depannya, kalau memang benar-benar hakim memutuskan Ririn tidak bersalah, proses semuanya. Laporkan ke Jamwas buat oknum jaksa, buat oknum penyidik, proses ke propam. Karena apa? Karena sudah banyak kezoliman Mr. Z. Rakyat-rakyat kecil, manusia-manusia yang tidak mengerti hukum yang mereka korbankan, yang mereka tumbalkan. Apa mungkin ini tidak bakal terjadi di badan kita, di orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita? Tidak menutup kemungkinan, khususnya saya bilang di Jawa Barat, khususnya. Karena apa? Sudah banyak kasus-kasus yang seperti ini. Kasus Ririn, kasusnya Peggy, sampai-sampai 7 orang terpidana yang tidak jelas BAP-nya seperti apa, barang buktinya seperti apa, menjalankan tuh hukuman seumur hidup mereka Mr. Z. Di mana mata-mata para penguasa kita? Apa ada sekarang yang menyuarakan tuh buat 7 orang terpidana? Justru mereka kan kalau misalkan gerasi, mereka harus mengakui. Jadi clear, kalau misalkan mereka mengakui, diampuni, dibebaskan.
Tapi dengan ya mau nggak mau Mr. Ji, ujung-ujung kan seperti itu. Nah orang-orang si pelaku-pelakunya ini yang dilindungi. Weh masih banyak Mr. Ji di luar-luar sana Mr. Ji. Dan tidak menutup kemungkinan itu. Makanya saya bilang dari awal, ayolah buat para APH, sudah keluarnya nih lahirnya KUHP baru. Di sini dibuktikan dan di sini saya berharap penuh Mr. Z untuk pada majelis hakim agar dia bisa menilai hal sekecil apapun. Saya hanya berharap jangan sampai ada lagi Mr. Z orang-orang yang tidak melakukan kesalahan, orang-orang yang tidak melakukan apa yang mereka lakukan itu tetap dihukum. Putuslah di sini. Dan yang saya takuti ini kan sudah apa ya? Sudah terlalu banyak. Mereka ini kan saling lempar ya. Yang penting tugas saya sudah beres. Silakan kalian mau lanjut ke proses hukum selanjutnya. Nah, di situ Mr. J yang salah. Barang bukti ternyata banyak. Banyak yang mereka hilangkan. Banyak yang mereka tutup-tutupi. Makanya Pak Tony selalu bilang, kalau kira-kira barang bukti yang bakalan meringankan Ririn, itu tidak bakalan pernah itu dihadirkan. Jangan-jangan Pak Tony memang sudah tahu, makanya dia mau menjadi kuasa hukumnya Ririn dan Prio. Dari walaupun itu ada di tengah jalan, karena ada kejanggalan ini yang dilihat sama Pak Tony. Bukan karena mereka mengada-ngada. Kalau mereka mengada-ngada itu dari awal. Wajar itu mengada-ngada. Tapi ini fakta persidangan. Dan saya pernah melihat Mr. J. Dengan contoh-contoh barang seperti ini nih. Orang-orang yang tidak bersalah mereka teriak di depan majelis hakim. Karena apa? Karena mereka memang tidak melakukan. Dan yang seperti ini dibilang katanya hoax Mr. J. Ya. Ini saya catat ini Mr. J ya. Ada beberapa oknum pengacara juga yang berelasi dengan Polres Indramayu. Justru dia sedang menangani kasus pembunuhan juga Mr. J. Tapi kelakuan dia seperti ini. Menutup-nutupi. Ada dari LBH Ghazanfar ini membuka semuanya, dibilang sama dia hoax. Makanya saya kadang-kadang suka taping itu sama ayahnya korban itu, TikToker asal apa tuh, Cilok Racing. Saya kasih tahu ke orang tuanya, saya iniin di dalam live dia, ganti pengacara saya bilang. Kalau memang kasus anak Anda mau diproses. Karena apa? Karena sudah satu jalur. Mereka hanya apa? Hanya ingin membenarkan kinerja oknum-oknum penyidik Mr. Z. Yang saya sayangkan dia juga sedang memegang kasus loh. Memegang kasus pembunuhan. Seharusnya dia jangan berpikir seperti itu. Saling menjatuhkan antara sesama advokat. Makanya saya terus terang, saya tidak percaya dan saya tidak akan pernah melihat video-video dia. Karena saya tahu kelakuannya Mr. J. Oknum-oknum seperti itu. Itu dulu Mr. J. Buat yang lain dulu gantian. Baik. Oke. Coba cermati nanti nih kalimat saya. Saya juga pengen jawaban nih, tapi kok belum pernah saya mendapatkan jawaban. Ini tadi dari apa yang dibacakan oleh Jelita, kemudian dibacakan juga oleh Bang Ai, dan kita juga dengarkan tadi ya secara bersama-sama. Apa yang disampaikan itu, apa yang disampaikan di dalam situ itu, dia mengatakan bahwa menurutnya ada berita acara pemeriksaan terkait dengan handphone. Nah, di handphone itu kawan-kawan, ternyata ada percakapan antara Aman Yani, Ririn, ada juga Prio
Priyo di situ dari percakapan apakah dari handphonenya mengatakan bahwa di dalam catatan temuan itu ada memang perencanaan pembunuhan. Ada. Nah, tapi sayangnya hasil itu tidak juga disampaikan di sidang pengadilan. Benar kata Bang Ari tadi, bila itu terkait dengan untuk keuntungan daripada Ririn, nampaknya tidak diungkapkan. Begitu. Kemudian beredar di berbagai media ya, ini coba tolong ditanggapi saya sedang nanya ini. Pada saat itu ada kan tayangan yang tidak rekaman CCTV yang terpotong, yaitu jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12 terus kemudian muncul 00 berapa lah begitu. Kemudian ada pernyataan begini, bahwa Joko sama Ririn pergi ke asrama Penganjang. Saya itu tidak tahu asrama Penganjang itu asrama apa. Asrama apa saya tidak tahu. Tolong nanti dijelaskan. Siapapun teman-teman, asrama Penganjang itu asrama apa? Siapa yang berani ke asrama Penganjang? Kemudian asrama Penganjang itu di mana? Gitu. Ya kata-kata Penganjang inilah. Kemudian tapi tidak ada yang pembahasannya, tidak ada, hanya sampai di situ saja. Ya, pembahasannya hanya sampai di situ aja. Asrama Penganjang itu asrama apa? Aku nggak tahu. Terus di situ kan ada CCTV-nya. Ya siapa tahu ada. Tapi kenapa tidak diambil? Mungkin ya. Oke. Yang berikutnya. Jika saja nih teman-teman, jika saja ini juga diungkapkan, laboratoriumnya hasil yang ini diungkapkan, itu juga mungkin lain ceritanya. Tapi tadi ada kata-kata begini, kenapa ketika kan sudah ada nih bukti laboratorium